Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabdanya Nabi? Nabi kita bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi. Bermula hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah siapa saja yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Hadisnya cukup panjang ya, kita bahas satu-satu. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. An-nas, kepada manusia yang lain. Di sini tidak dikatakan kepada orang beriman saja, kepada orang Islam saja, tetapi Nabi mengatakan an-nas, kepada manusia. Artinya jangan kita tanya seseorang itu apa agamanya, jangan kita tanya juga sukunya. Kita bisa berbuat baik, memberikan manfaat kepada siapapun, maka itu adalah salah satu ibadah yang paling Allah cintai. Dan kalau ibadah itu dicintai oleh Allah, maka hamba yang melakukannya pasti Allah cintai hamba itu. Nah, apa saja yang bisa memberikan manfaat manusia? Mungkin kita tidak sadar hal yang sekecil yang kita anggap remeh itu ternyata bisa memberikan dampak baik buat manusia. Ya mungkin membuang sampah lah pada tempatnya, ya enggak? Menanam satu pohon kita tanam, itu manfaatnya kan besar tuh. Makanya orang-orang bahari terkadang, kai-kai kita bahari itu sudah tua masih aja nanam pohon, nanam durian lah, nanam apa. Ditanya sama orang, oh kai, kenapa pian nanam pohon durian? Nah, paling-paling mohon maaf lah, paling-paling pian terdahulu meninggal, pohonnya belum membuah tapi pian berdahulu meninggal. Apa jar kai? Ini bukan untuk aku, tapi untuk orang-orang yang setelahku. Bisa cucu lah, atau diberikan kepada siapapun juga. Terkadang orang menanam pohon di pinggir ujung tanahnya. Tanahnya umpama dekat jalanan, ditanam pohon itu, pohon rambutan ke apakah. Siapa yang hendak lewat, siapa yang lewat hendak mengambil silakan. Kada dilarang. Mungkin kalau kita di kota ini agak berat ya durian, tapi kalau kita ke daerah mana, daerah Melak atau dari mana gitu, durian itu murah sekali, bahkan gak ada harganya. Hendak diambil, ambil aja. Yang berjatuhan tuh kata orangnya, kalau hendak diambil, ambil aja orang. Nah seperti itu. Ada kita nanam pohon apa namanya, pohon jambu air. Terkadang yang punya pohon tuh ambil aja nak, katanya sama anak-anak, ambil aja nak, daripada dibuang-buang, katanya makan. Nah, jadi memberikan manfaat kepada manusia, itu yang paling Allah cintai kepada seorang hamba tadi. Nah, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah kalau ada orang yang
bikin kerusakan buat manusia, maka berarti orang tersebut adalah orang yang paling Allah benci. Membikin kerusakan, yang kerusakan itu dampaknya kepada manusia. Apa saja kerusakannya? Kerusakan mental, kerusakan fisik. Allah paling benci itu. Bahkan hukum negara kita pun ya sama aja ya. Insya Allah sama aja. Contoh yang paling gampang umpama gini ya. Pemakai narkoba dengan pengedar narkoba itu hukumannya lebih berat kepada siapa? Pengedar. Kalau pemakai mungkin dia korban. Mungkin karena suatu saat ya mungkin suatu ketika dia pernah dicekokin sama temannya, dikasih obat dulu. Kan biasanya gitu tuh yang pengedar-pengedar ini. Lihat temannya lagi pusing, kamu mau nggak obat ini supaya kamu tenang? Dikasih obat. Sekali dikasih gratis, 2 kali bayar, 3 kali ketagihan bayar lagi, sampai harganya enggak lagi bisa diskon, bisa mahal. Karena sudah kecanduan. Hukum kita di Indonesia, pengedar narkoba itu lebih berat daripada pemakai. Walaupun pengedar ini enggak makai dia. Kenapa? Karena dia merusak. Ya, merusak tadi itu. Nah itu ya, otaknya di situ, otak penghancurnya. Orang yang membunuh nih ya, membunuh dihukum juga, tapi otak dari pembunuhan itu siapa? Siapa yang Sambo. Sambo kan otak pembunuhannya. Nah, berat itu. Yang membunuh kan mungkin bisa saja bukan Sambo, tapi otak pembunuhan tadi adalah si Sambo. Hukumannya berat. Nah, jadi seperti itu tuh. Sebaik-baik hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang memberikan manfaat buat manusia. Nabi mengatakan manusia. Nabi tidak mengatakan orang Islam. Manusia, apapun orang manusianya. Jangan tanya agamanya, jangan tanya sukunya, jangan tanya dari mana. Yang penting kalau dia manusia, kita berbuat baik. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau orang yang paling benci oleh Allah adalah orang yang membuat kerusakan buat manusia. Sampai dikatakan ya, para aulia Allah yang mereka mempunyai hati yang raqiq, hati yang sangat lembut sekali. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun mereka tidak tega untuk menyakitinya. Makanya guru sekumpul itu dalam manaqib beliau kita baca itu. Beliau itu terkadang ya setiap pagi ya di pagi hari maksudnya itu membawa gula sesendok. Jadi ngambil gula sesendok ditaruh di depan pintu. Ditanya orang untuk apa guru taruh sendok apa gula di depan membari semut. Saking iya semut saking saking halusnya hati guru sekumpul tuh. Semut dibarisin. Sudahnya manusia. Guru sekumpul tuh tidak lagi mandang orang yang apakah orang itu baik lawan sidin, hormat lawan sidin, cinta lawan sidin, atau orang yang benci lawan sidin, yang menghina sidin, yang mengganggu sidin. Pokoknya sidin rahmah. Sama yang jahat sama beliau saja beliau sayang, apalagi yang baik. Dalam manaqib itu ada ceritanya. Jadi ada saja guru yang iri dengan guru sekumpul itu ada di zaman beliau itu ya. Cuma dalam manaqibnya guru sekumpul tidak menyebutkan siapa guru itu. Siapa ulama itu. Jadi ulama ini irilah dengan guru sekumpul. Iri dengan guru sekumpul di satu kampung nih ya. Lalu ada orang di kampung itu hendak berselamatan, mengundang guru sekumpul.
Datanglah orang ini ke wadah guru sekumpul, guru nanti malam bahasa kitanya, pian ada waktukah ke rumah? Ini mungkin waktu-waktu dulu beliau belum terkenal banget ya, masih awal-awal gitu nah. Ada waktukah biar nanti malam berselamatan di rumah nanti malam? Jadi guru sekumpul di mana rumah Hikam? Di ini, gang ini, alamatnya ini. Oh, kata guru sekumpul. Semat dulu lah, aku masuk ke dalam rumah dulu. Aku semat kata guru sekumpul. Nanti jawabannya dari Sidin. Jadi masuk Sidin ke rumah. Ke dalam maksudnya nih, ke dalam rumah. Lalu memanggil anak buah Sidin. Betakun guru sekumpul lawan anak buah ini. Itu siapa orang itu? Kan patulah, patuh guru katanya. Orangnya miskin, ini itu. Ini orang ini kan, kata guru sekumpul, kalau aku nang datang ke sana, kasihan Sidin membari. Kasihan orang itu membari apa-apa. Tapi orangnya orang miskin, hendak guru sekumpul datang. Kata Sidin gini aja, Ikam nukar beras lah nih lawan anak buah Sidin. Nukarkan beras, nukarkan gula, nukarkan ini, macam-macam. Bawa ke rumah Sidin. Bawa ke rumah orang itu, padakan ini sumbangan dari guru si Anu. Padahal guru ini adalah orang yang membenci guru sekumpul. Paham lah maksudnya? Jadi diambil nama orang yang membenci guru sekumpul itu atas nama itu. Atas nama itu. Nang mengundang ini orang miskin. Kata ya orang yang sederhana lah. Kata guru sekumpul, padahilah ini Ikam nukar nang ya. Nukar beras, nukar gula, nukar apa-apa, bawa ke rumah itu, jangan lupa dah aku nang menyumbang. Orang yang guru saya bilangin sumbangan ini dari guru nang si Anu. Anak buah Sidin heran loh. Guru Sirik tadi. Itu kan guru nang Sarik lawan guru sekumpul. Saking hendaknya guru sekumpul itu berbaikan lawan orang tadi. Baiknya. Luar biasa. Akhirnya si anak buah ini pergi. Berdiam-diamlah, jangan berpadah-padah. Berangkat anak buah ini. Guru sekumpul kembali duduk sama orang ini. Dan sama tamu ini. Hendak beizin orang ini. Guru ulun anak beizin. Nanti dulu, kita makanan dulu. Kita makanan, kita minuman dulu di sini. Artinya diajakin lawan guru sekumpul bepandiran, berbicara. Sampai nanti anak buah Sidin itu telah menyampaikan sumbangan tadi ke rumah orang itu. Nah setelah disampaikan bulik, guru sekumpul baru lihat ada sudah sama. Memberi isyarat, artinya sudah sampaikah kiriman tadi sudah. Nah sudah kiriman sampai ke rumahnya, baru guru sekumpul mempersilakan tamu ini bulik. Jadi Sidin aku nanti malam hadir. Luar biasanya itu guru sekumpul. Mana Sidin menyumbang bukan atas nama Sidin, atas nama guru nang sirik lawan Sidin. Apalagi kemudian Sidin datang kepada orang miskin ini. Jadi sebegitu rahmahnya guru sekumpul tadi. Wajar aja Pang Sidin wali besar kan ya. Ya wali kutubnya di Banjarmasin. Semua guru hormat lawan guru sekumpul. Nah itu manfaat, memberikan manfaat kepada manusia. Bahkanlah kalau orang yang pangkatnya sudah makam aulia Allah itu, waktu hidupnya itu memberikan manfaat. Bukan hanya waktu hidupnya, waktu matinya pun memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Nah buktinya apa? Guru sekumpul sudah meninggal dunia. Sudah 18 tahun yang lalu. Atau wali-wali kita, wali songo itu sudah lama, sudah ratusan tahun yang meninggal. Tapi apa ya? Orang yang berjualan di sekitar makam guru sekumpul, di sekitar makam para wali songo, semuanya perekonomian jalan. Nang berjual baju rame, berjual makanan rame, nang tukang apa lagi, tukang ojek, tukang ini rame. Artinya seakan-akan ya, orang nang mati memberikan makan kepada orang nang hidup. Kan begitu tuh. Ya, usahanya jalan. Itu orang wali itu tuh begitu tuh. Masya Allah. Nah kalau orang wali seperti itu, jangankan hidupnya, mati aja memberikan manfaat, apalagi nang hidupnya. Coba lihat kalau haulan guru sekumpul itu, subhanallah. Berapa juta manusia itu yang datang, semuanya dilayani sama orang-orang Banjar. Bukan hanya orang Banjar, dari Balikpapan, dari Penajam sudah ada makan gratis.
Ada bensin gratis, ada bengkel gratis, ada apa lagi? Pulsa gratis, ada penjemputan gratis, ada rumah gratis. Semuanya berlomba-lomba. Apa sebab itu? Tidak lain tidak bukan itu, berkat guru sekumpul tadi. Nah, itu makam para aulia. Jangankan hidupnya, matinya saja memberikan manfaat, apalagi hidupnya. Bahkan setelah meninggalnya, itu rasanya manfaat untuk orang yang hidup lebih banyak daripada ketika beliau masih hidup. Sebaliknya, orang yang membuat kekacauan, membuat gaduh, ketika hidupnya itu sudah bikin kacau, ketika mati pun masih bisa bikin kacau. Ini preman nih waktu hidup nih, buuntal apa? Jar orang Banjar buuntal apa ya? Apa namanya itu? Buuntal itu apa bahasa kitanya? Pekajian ilmu hantu, ilmu kebal, ilmu ini, ilmu itu. Waktu hidup jago banget, kan ya? Mula onar, orang diancam ini, dipukulnya kah? Kebal dengan senjata, tapi semuanya yang bernyawa pasti mati juga. Kan ada bahari di Balikpapan nih kebal begitu. Kebal tahun berapa itu? Matinya apa? Orang takut juga, gimana kebal? Caranya bagaimana? Ditubruk pakai mobil, dipukulin pakai kayu, mati juga akhirnya. Ya, tahu ya? Nah itu. Mati juga akhirnya. Setelah mati, apakah orang tenang? Takut juga orang pas dia mati. Kenapa? 40 hari 40 malam mati jadi hantu jarnya. Ya, 40 hari 40 malam mati jadi hantu. Di mana orang itu yang bekajian tadi meninggal, rumah itu umpama mati di rumah itu, tidak ada yang berani ke rumah itu, orang takut. Hantunya padahal nggak ada penghantu, cuman ya tadi jin korinnya itu loh, begentayangan. Orang yang mati ya sudah, cuman jin korinnya itu gentayangan dia. Nah itu tuh sebaliknya, orang yang seperti itu paling Allah benci. Jangankan hidupnya, matinya saja bikin susah orang, apalagi hidupnya. Dan ketika orang yang seperti itu mati, orang bukan sedih, tapi mengucapkan alhamdulillah, mati juga sidin jarnya. Mati juga orang itu jarnya. Cuman ya tadi 40 harian itu orang gelisah juga. Kenapa? Didatangi hantunya. Didatangi hantunya. Bukan padahal orang mati nggak mati jadi hantu. Apa? Jin korinnya tuh nongol dia. Nah, itu jar hadis Nabi ya. Kemudian wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karaba. Dan seafdal semulia-mulia perbuatan amal baik adalah memasukkan kegembiraan ke hati-hati orang-orang beriman. Dan juga menghilangkan rasa kelaparan, membasmi kelaparan, dan juga menghilangkan daripada kegelisahan, kesulitan, ya. Au yaqdi lahu dainan, atau juga membayarkan hutang orang. Nah ini sebaik-baik amal kata Nabi. Ada 3 tadi. Sebaik-baik amal, seafdal amal kata Nabi adalah orang yang bisa mengembirakan hati orang lain, hati-hati orang-orang beriman. Bagaimana ya mengembirakan hati orang? Ya contoh ringan umpama ya, ada orang ngundang kita dalam satu acaranya dia. Kita ini alhamdulillah waktu itu nggak ada acara lain. Lalu kita datang ke tempat acara orang tersebut. Apa yang terjadi kira-kira? Orang itu senang nggak? Senang. Dan ketika orang itu menyuruh makanan, selesai acara nih ya, ngasih makanan itu kita makan dengan lahap.
makan kita sampai habis makanan tadi. Kira-kira tuan rumah senang nggak? Senang. Saya terus terang tidak pernah melihat orang, maksudnya tidak pernah melihat satu rumah atau yang pemilik rumah ketika ngadakan acara kemudian makanannya itu dihabisin setuntas-tuntasnya sama tamu yang datang. Nggak pernah tuan rumah mengatakan ih rakusnya, joroknya, nggak pernah. Malahan alhamdulillah. Terus terang saya pribadi terkadang kalau diundang gitu ya makan saya lahap. Terkadang saya puji, siapa yang masak ini? Ibu kah? Enak makanannya bu. Saya makannya sampai nambah. Itu tuan rumah berbunga-bunga itu. Pas mau pulang, Pak Ustaz, jangan ini Pak Ustaz, tambahan lagi Pak Ustaz. Kepala kambing dibawakan lagi. Itu. Senang, pasti senang. Tidak pernah orang ketika kita diundang makan, lalu kita makannya nggak habis, lalu tidak pernah kita makan habis, lalu orang katakan rakus, nggak pernah. Pasti orang senang. Cuman setan saja masuk di otak kita bisikin, ih kamu jangan makan habis, jangan rakus, nanti dikatakan rakus sama tuan rumah. Padahal nggak ada itu. Saya terus terang ya melihat tuh paling benci ya kalau ada orang kawinan umpamanya, orang kawinan kan prasmanan tuh ya. Kemudian orang yang makan ini ngambil nasi, ngambil ayam, ngambil telur, ngambil capcay, ngambil ini, ngambil itu, banyak nih ngambilnya. Makan, telur cuman separoh dimakan. Daging nggak habis, nasi nggak habis sesuap, 2 suap lagi ditinggalkan. Itu saya dalam hati, jengkelnya saya ngeliat orang-orang yang seperti ini nih. Jadi mubazir. Iya. Nanti kata, kenapa nggak habis? Nanti dikatakan rakus kita. Nggak ada yang mengatakan rakus kecuali setan yang membisikkan ke telinga kita. Kamu jangan habis, nanti dikatakan rakus. Padahal nggak ada orang begitu. Tuan rumah nggak ada pernah mengatakan seperti itu. Tamu pramusaji apa istilahnya itu, dayang-dayangnya nggak pernah mengatakan rakus, padahal senang. Alhamdulillah itu datang makannya lahap, senang saya ngelihatnya. Nah itu salah satu idkhalus surur, mengembirakan hati orang yang mengundang kita. Ada berapa kali saya diundang nih ya sama seseorang, maksudnya tuan rumah, sekaligus ngundang anak santri. Pak Kiai, anak santrinya bawa ya. Oh ya, kata saya berapa perlunya? Ya sebisanya aja katanya. Saya bawa 80. Ya sebisanya aja 2 pickup katanya. Semuatnya aja. Namanya santri ini ketika diundang apalagi yang biasanya cuma tahu tempe di pondok, ketika dapat undangan maulid kah, tahlilan kah, ramai. Apalagi yang undang tuh orang Bugis. Sudah datang di acara itu, habis makanan tuh. Tuan rumah ini senang banget. Makan nak. Ada santri saya yang gendut. Saya bilang, kamu kalau acara jangan jauh-jauh, sini dekat Abuya sini makan, karena di tempat Abuya ini paling banyak makanan di sama tuan rumah. Jadi tuan rumah ini ngelihat si gendut ini makan, aku paling suka ngelihat ini katanya, ngelihat ini anak ini makan, gancang makan dia. Ayo nak makan nak. Anak santri disuruh makan, udah ingat-ingat lagi. Ada waktu suatu ketika ya, saya diundang sama santri menghadiri tahlilan hari yang ke-40 atau berapa lupa saya, di daerah Tritip situ. Berangkatlah kami semuanya santri berapa puluh orang berangkat kan ya. Sampai di tuan rumah ini saya masuk, apa ini ibu acaranya apa? Pak Ustaz, kan orang Bugis kan, Pak Ustaz tahlilan Pak Ustaz untuk keluarga saya.
Nah keluarganya sudah meninggal, cuman keluarganya itu bukan orang situ. Bukan orang situ. Keluarnya yang meninggal ini disuruh nempatin rumah itu. Jadi ketika meninggal dunia, orang kampung ini kan nggak ngerti, nggak tahu ini. Yang ngelayat cuman berapa orang begitu. Ketika bikin acara, yang datang tuh cuman berapa orang. Nyediakan orang tuan rumah ini nyediakan makanan banyak, tapi tuan orang yang datang nggak makan, nggak banyak. Sedih saya ngelihat makanan tuh nggak habis katanya. Datang santri, jangankan makanan, ember-embernya diangkut semua sama santri, beskom-beskomnya. Jadi dia bilang, ketan itu habis. Katanya nanti lain kali saya ngundang santri ini aja katanya, daripada saya ngundang orang kampung sakit hati saya sediakan makanan capek-capek saya bikin nggak dimakan. Sama santri habis semuanya. Tuan rumah itu ngantarkan kami sampai ke mobil itu, sampai dia terima kasih banget, sangat berterima kasih. Nah itu salah satu bentuk idkhalus surur, ya, mengembirakan hati orang lain. Apalagi termasuk amal yang baik, dan juga menghilangkan rasa lapar. Jadi kalau ada orang yang lapar kita beri makan. Sangat baik sekali kalau ada orang yang membagi Jumat berkah tuh ya. Di sini ada nggak Jumat berkah? Itu Jumat berkah bagus, di masjid-masjid ngadakan Jumat berkah, ada makan nasi kotak lah, ada yang nyumbang inilah. Kenapa? Karena pada hari Jumat itu, khususnya di siang Jumat itu pas orang lagi lapar-laparnya. Apalagi bulan tua belum gajian. Lalu ada di masjid Jumat berkah. Subhanallah, itu orang makan lahap sekali. Nah ini juga termasuk dari salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Apalagi yang ketiga, atau wayakshifu anhul karaba, menghilangkan kegelisahan. Ya, menghilangkan kegelisahan. Jadi gelisah orang kampung, umpama ada preman, ada pencurian, kemudian lalu apa? Diadakan pos kamling, ada yang jaga, orang yang tidur di rumah tenang. Kenapa? Karena ada yang jaga. Menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kesulitan orang lain. Ini termasuk juga dari salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Yang keempat kata Nabi, au yaqdilahu dainan, atau membayarkan hutang. Membayarkan hutang. Jadi kalau ada orang berhutang sama kita, nggak sanggup bayar, ya sudahlah, bebaskan aja hutangnya. Sudah, bebaskan aja hutangnya. Itu ada ya yang di TV atau di konten-konten terkadang ada orang yang entah apakah itu rekayasa atau bohong-bohongan, wallah alam ya. Apakah asli atau rekayasa, wallah alam. Cuma ada di YouTube atau di TV ada orang yang susah, anaknya banyak, sakit, hutangnya banyak, kemudian datang orang kaya membantu tadi itu ya. Kemudian dibikin acara-acara yang seperti itu. Orang yang tadi berhutang atau yang sakit tadi, sangat senang. Atau istilah ada juga di RCT bedah rumah, pernah nonton bedah rumah tuh? Bedah rumah, rumahnya sudah rayat, punya hutang banyak, rumahnya dibedah, hutangnya dibayarkan, perabotannya diisi. Itu adalah salah satu juga perbuatan yang dicintai oleh Allah. Nah kebalikannya, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah membikin kesel orang lain. Hatinya orang lain kita bikin kesel. Kita naik motor atau naik mobil di jalanan, ada orang pakai motor, ngebut, knalpotnya nyaring, jengkel nggak kita? Jengkel. Ada pernah saya ya di Gunung Sari, kan Gunung Sari itu ada lampu merah ya. Lagi lampu merah ini suami istri ya berhenti pakai motor. Tiba-tiba ada anak muda, anak ABG masih alay-alay begitu. Mampir juga, artinya stop juga di lampu merah. Sudah tahu stop di klaksonnya, suami istri ini suaranya suara anjing. Wow, katanya.
Klakson. Klakson suara adik, wow, wow. La ilaha illallah, ibunya itu sampai kesel. Kamu ini kan bikin gara-gara aja. Kirain ada anjing ke apa? Itu kan ada klakson anjing. Wow, wow. Itu ketahuan polisi, jadi tangkap itu. Itu salah satu membuat orang jengkel itu. Tidak boleh. Berarti perbuatan itu dibenci Allah. Atau apa? Membuat orang lapar. Orang ngasih makan dia bikin lapar. Apa umpama? Waktunya karyawan gajian, ditahan gajinya. Ditahan gajinya. Waktunya istirahat, tidak dikasih istirahat orang, tidak dikasih makan lagi. Kasihan itu. Ada saya punya salah satu pengajar di pesantren. Jadi masih muda kan ya. Saya cari guru, kata saya, adakah yang bisa ngajar? Katanya dia ngelamar. Katanya saya mau ngajar. Kamu dulu sekolah di mana? Sekolah di pesantren A katanya. Pesantren si Anu katanya. Oh iya. Belajar apa aja ini dan sebagainya. Sudah. Sebelum kamu ngelamar sini kamu ngapain dulu? Saya waktu habis lulus itu katanya kerja. Kerja bantu orang jualan. Terus kenapa mau ngajar? Anu katanya, berapa bulan gak pernah digaji katanya. Gak pernah digaji. Kata saya, sudah, kata baik kalau itu dah, kalau mau di pondok tinggal Kerja sosial ya, kerja ngajar, kamu punya belajar dulu bisa mengembangkan ilmu, kemudian kamu tenang di sini, ada gajinya, rumah disediakan lengkap semuanya. Mau nggak? Ya mau. Dia kerja nggak digaji, bayangkan. Ada aja orang nakal seperti itu. Ini salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Orang sebenarnya ngasih makan, nah dia malah nggak ngasih makan. Gaji orang ditahan. Apalagi yang ketiga juga termasuk kebalikan daripada perbuatan yang baik. Artinya perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah membuat gaduh. Membuat gaduh. Yang tadi orang supaya menghilangkan kesusahan, menghilangkan daripada kesulitan, lah ini membuat kegaduhan, bikin orang susah. Makanya ada istilah di Indonesia ini kan ya, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah katanya. Orang mau bikin KTP, katanya sebenarnya mudah aja ini itu dan semuanya, tapi dipersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Minta izin ini dipersulit, minta izin itu dipersulit. Ternyata apa? Pelicinnya belum turun katanya. Ketika ada pelicinnya baru lancar. Nah, itu enggak boleh itu. Apalagi au yaqdilahu dainan, atau apa tadi? Kalau tadi perbuatan yang baik adalah membayarkan hutang orang, lah ini mendak, malah ditumpukin hutang orang. Orang berhutang malah dikasih bunga yang tinggi. Makanya disebut lintah darat. Kalau lintah air kan cuma nyedot darah. Lah ini bukan nyedot darah, tapi nyedot usahanya orang. Kasihan. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.